Perkenalkan, nama saya Zulu Punadipa Amanila dengan RRP 500122153 dari Departemen Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai optimasi lokal dan optimasi global dari mata kuliah metode inversi. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai optimasi lokal dan optimasi global. Pada optimasi lokal, yaitu optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari source code, sedangkan optimasi global merupakan optimasi yang dilakukan melalui analisis alur program secara menyeluruh menggunakan graf berarah. Optimasi global memiliki keuntungan dan kelebihan yang signifikan dibandingkan optimasi lokal. Optimasi lokal hanya fokus pada blok kode tertentu dengan teknik seperti folding, eliminasi sub-ekspresi berulang, optimasi iterasi, dan stress reduction. Sedangkan optimasi global melakukan analisis alur program secara menyeluruh menggunakan graf berarah yang mengidentifikasi masalah-masalah pada tingkat program yang lebih luas. Optimasi global memberikan manfaat bahwa optimasi dapat mengidentifikasi available code, parameter prosedur yang tidak terpakai, variabel yang tidak digunakan, dan variabel yang dipakai tanpa nilai awal. Serta optimasi global meningkatkan efisiensi eksekusi program secara keseluruhan dan menghilangkan kode yang tidak berguna. Jadi, optimasi global memberikan keuntungan yang lebih terhadap struktur program dan peningkatan kinerja yang lebih menyeluruh dibandingkan optimasi lokal yang terbatas pada area-area tertentu dalam program. Dan pada slide kedua, saya akan menjelaskan mengenai hasil grafik yang dihasilkan dari source code nomor 2, yaitu metode grid bekerja secara sistematis dengan mengevaluasi 2.500 kombinasi parameter dari 50 nilai M1 kali 50 nilai M2 dengan rentang tertentu. Sedangkan metode Monte Carlo mencoba 5.000 kombinasi parameter secara acak. Hal ini bertujuan meminimalkan perbedaan antara data observasi yang dihasilkan dari model sebenarnya M1 yaitu 2,5 dan M2 yaitu 6,0 dengan data prediksi. Dari hasil grafik yang ditampilkan menunjukkan bahwa kedua metode menghasilkan solusi yang sangat mendekati dengan data observasi asli yang ditunjukkan dengan garis biru putus-putus yaitu grid dan garis merah titik bertitik Monte Carlo yang hampir tumpang tindih dengan garis hitam tebal yaitu data observasi. Hasil optimasi kedua metode tersebut identik dan sangat akurat dalam kasus sederhana dengan dua parameter ini yang membuktikan efektivitas kedua metode optimasi global tersebut. Dan pada grafik ini menunjukkan simulasi inversi model dengan data yang mengandung noise membandingkan metode grid search dan Monte Carlo. Metode tersebut menggunakan model matematika sederhana dengan nilai sebenarnya M1 2,5 dan M2 6,0. Perbedaan dengan kode sebelumnya adalah adanya penambahan noise acak pada data observasi dengan amplitude 0,3. Pada gambar 2 atau grafik biru dengan inversi dengan noise, titik-titik hitam merupakan data observasi dengan noise garis merah putus-putus dan garis biru strip titik menunjukkan hasil menggunakan metode grid search dan Monte Carlo. Kedua metode tersebut menunjukkan hasil kurva yang mendekati data asli yang menunjukkan bahwa kedua metode melakukan fitting terhadap data yang mengandung noise. Dan pada gambar selanjutnya yaitu misfit grid search dengan noise menunjukkan peta kontur misfit dalam ruang parameter M1 dan M2 area biru gelap di tengah menunjukkan nilai misfit yang rendah paling optimal. Pada tanda bulatan putih dengan pusat hitam menandai nilai sebenarnya M1 2,5 dan M2 6,0. Tanda merah bintang menunjukkan hasil estimasi grid search dan tanda biru kotak menunjukkan hasil Monte Carlo. Ketiga titik tersebut sangat berdekatan dengan area misfit terendah, menunjukkan bahwa kedua metode berhasil menemukan parameter yang mendekati nilai sebenarnya meskipun terdapat noise. Dari kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa metode optimasi global seperti grid search dan Monte Carlo cukup efektif dalam mengestimasi parameter model. Bahkan ketika data observasi mengandung noise, kontur misfit menunjukkan area solusi optimal yang berbentuk elips, mengidentifikasi bahwa terdapat sedikit kisaran nilai parameter yang memberikan hasil yang baik dengan nilai optimal di tengah area biru gelap. Dan pada slide terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pemberian noise pada nomor 3 dibandingkan noise free nomor 2 terhadap hasil model inversi M1 dan M2. Pada pengaruh pemberian noise pada nomor 3 dibandingkan dengan data noise free nomor 2 terhadap hasil model inversi M1 dan M2 yaitu pada penambahan noise pada data observasi mempengaruhi hasil inversi parameter model meskipun kedua metode optimasi global, grid search dan Monte Carlo mampu menghasilkan yang cukup baik. Pada kasus noise free, kedua metode dapat menemukan nilai parameter yang sangat mendekati nilai sebenarnya, yaitu M1 sama dengan 2,5 dan M2 6,0 dengan presisi tinggi yang ditunjukkan oleh kurva hasil yang hampir persis tumpang tindih dengan
normal dengan standar deviasi 0,3, hasil inversi tetap mendekati nilai sebenarnya. Namun, kurva hasil tidak lagi dapat mengikuti titik-titik data noise dengan sempurna karena model mencoba menemukan parameter yang menghasilkan kurva yang paling mendekati data. Meskipun parameter hasil inversi sedikit bergeser dari nilai sebenarnya, keduanya tetap berada pada area misfit minimum yang ditunjukkan oleh kontur biru gelap pada grafik misfit. Perbedaan antara keduanya adalah metode optimasi pada data dengan noise cenderung menghasilkan parameter yang mengoptimalkan kecocokan dengan keseluruhan data, bukan dengan titik-titik individual yang mengandung fluktuasi acak. Hal ini menunjukkan ketahanan metode optimasi global dalam menangani data yang tidak ideal. Meskipun keakuratan estimasi parameter akan selalu lebih baik dengan tanpa noise. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.